Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di video kali ini saya akan review di jalan untuk fog lamp biled dari AS Q3 ya. Jadi ini adalah fog lamp yang pernah saya review sebelumnya tapi belum terpasang di mobil, dan dalam video kali ini saya akan pasang di mobil, tunjukkan hasil cahayanya di malam hari di jalan raya. Ini saya akan pasang di mobil Suzuki Swift, tapi untuk fog lamp ini dia bisa untuk semua mobil asal standar pada fog lamp mobil tersebut itu bentuknya bulat, dan untuk ukuran lensanya ini 3 inci ya. 3 inci untuk ukuran lensa, juga blue lens. Daya wattnya sudah saya hitung, realnya 25 watt untuk satu piece-nya, low beam dan high beam 35 watt untuk satu piece-nya. Ini dijual di toko online seharga 1.250.000 untuk sepasang ya. Sudah dapat sepasang fog lamp biled-nya, bracketnya bisa kita pilih sesuai mobil kita. Jadi ini adalah bracket Honda sebenarnya, bracket Honda, namun saya akan pasang di Suzuki Swift karena untuk bracket untuk mobil Suzuki nggak ada, makanya saya pilih untuk yang Honda. Tapi kalau untuk yang Toyota dan Nissan itu ada ya, jadi kita tinggal pilih bracket yang sesuai. Juga di sini ada dua buah drivernya. Ini drivernya, tapi detail-detailnya sudah saya ulas ya pada video sebelumnya. Coba kalian cek, link deskripsinya sudah saya sertakan untuk di deskripsi video ini. Untuk harganya tadi 1.250.000 sepasang ya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian fog lamp biled AS Q3 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya. Jadi ini mobil Suzuki Swift yang akan saya pasang fog lamp biled AS Q3 nya. Nantinya saya akan compare atau satukan dengan headlampnya. Di headlamp ini sudah terpasang biled AS F1 yang pernah saya review sebelumnya, ukuran lensa 3 inci blue lens ya. Jadi saya akan coba nantinya gabungkan dengan ini, satu brand jadinya. Ini AS, fog lamp saya gunakan juga AS. Nah, di fog lamp mobil ini sudah terpasang sebenarnya proyektor IPH car yang pernah saya review sebelumnya, namun saya akan coba ganti ini dengan fog lamp biled AS Q3 nya. Jadi ini nanti saya akan lepas dan pasang ganti dengan fog lamp AS Q3 nya. Nanti kalau sempat ya, saya akan coba bandingkan atau compare dengan fog lamp ini. Dalam video ini saya fokuskan untuk review fog lamp biled AS Q3 nya. Ini saya lepas, jadi ini bumpernya pastinya saya lepas dulu ya untuk pemasangan dan ganti fog lampnya. Jadi untuk dudukan fog lamp di mobil Suzuki Swift ini untuk penggunaan bracket Honda ini cocok ya. Dratnya ini sesuai, dan kalian bisa lihat ya di sini. Dratnya sesuai. Jadi kalau misalnya mobil kalian Suzuki Swift ataupun yang all new Swift ataupun Ignis ataupun yang R3 atau Vitara ya, yang bentuk fog lampnya atau dudukan bracket fog lamp seperti ini bisa gunakan yang bracket untuk Honda. Jadi ini pas sekali. Yang untuk Swift di PGL ataupun ST ini sama ya. Di sini fog lamp biled AS Q3 nya sudah terpasang baik tanpa harus saya custom lagi dudukannya. Kemudian untuk kabelnya ini sudah saya sambung ya. Nah, ini drivernya saya sambung dan jumper kabel positif negatifnya ke kabel fog lamp lama. Karena dia nggak punya jenis soket yang sesuai, makanya saya jumper saja bisa, atau nambahin soket seperti ini juga bisa ya. Di jumper juga bisa, atau tambahan soket juga bisa. Nanti ini tinggal sambung ke bilednya, kemudian ini ke solenoidnya. Ini kabel solenoidnya sudah tersedia sebelumnya. Ini sambungan kabel ke lampu jauh pada mobil ini, pada headlampnya. Jadi untuk polaritasnya negatif positif ini bisa dibolak-balik atau di random, gak masalah kalau positif negatif. Untuk ke lampu jauhnya terbalik, asal yang bukan dari drivernya ya, harus pas positif negatifnya ke kabel fog lamp lamanya. Oke, jadi fog lamp biled AS Q3 sudah terpasang dan tidak ada masalah dari dudukan juga posisinya. Untuk penggunaannya pun di bagian bak bokongnya itu nggak ada yang mentok, jadi dia kena pendek ya, pendek untuk panjangnya, jadi nggak ada mentok ke sasis ataupun ke bodi pada mobil ini. Kiri kanan itu nggak ada masalah. Untuk posisi dudukannya, penglihatan dari depan, ini lensa blue lensnya ini sangat terlihat sekali ya. Memang posisinya agak ke dalam ya, karena untuk posisi fog lamp standar mobil pun di situ posisinya. Kalau dikeluarin juga bisa, cuman harus diganti bracketnya pakai bracket universal. Nah, sekarang saya coba nyalain dulu untuk fog lampnya. Sekarang masih siang hari, jadi mungkin cahayanya nggak terlalu kelihatan terang apa enggaknya ya. Cuman coba saya perlihatkan dulu, dan
Ini untuk tinggi sorotnya sudah saya setting juga kemiringannya. Yang penting kalau untuk kemiringan itu garis cahayanya itu kiri kanan ketemu, berarti itu sudah datar ya. Kalau miring kan nanti takutnya nggak bagus cahayanya. Jadi seperti ini. Ini pada posisi tengahnya itu yang padat ya. Cuman di bagian tepi kalian lihat itu agak meredup karena siang hari, makanya nggak terlalu terang. Kalau malam hari ini mungkin pasti terang ya. Nah sekarang saya coba untuk lampu jauhnya. Untuk lampu jauhnya seperti ini. Yang headlamp itu menggunakan biled AES F1 ya, yang pernah saya review sebelumnya. Kalau misalnya ngedim pada siang hari dia nggak ngikut ya, karena harus nyala dulu lampu fog lampnya baru bisa ngedim siang hari. Atau lampu senja harus menyala dan saklar fog lamp harus menyala. Kalau ngedim siang hari seperti ini dia nggak ikut nyala. Untuk bisa menyala ikut ngedim pada siang hari harus ditambahin atau di custom lagi kabelnya menggunakan relay ya. Untuk bagian atas itu biled AES F1, bagian bawah fog lamp itu biled fog lamp AES Q3. Nah ini pada siang hari seperti ini penampakannya, itu blue lensnya masih juga kelihatan ya. Nah karena ini pada siang hari makanya nggak terlalu kelihatan. Saya tunggu malam dulu dan kita test drive di jalan bagaimana hasilnya. Terus ikuti video ini. Oke, jadi berhubung hari sudah malam, sekarang saya tes biled fog lamp AES Q3 nya yang sudah terpasang di mobil Suzuki Swift. Ini nggak ada permainan cahaya ya, kita lihat itu lampu rumahnya itu emang segitu ya. Sekarang saya akan nyalain fog lampnya. Oke, jadi ini adalah hasil cahaya dari biled fog lamp AES Q3. Yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini terang sekali ya cahayanya. Oke, ini luar biasa ya. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ini bukan blind spot ya. Ini karena tanahnya agak hitam, ini kena oli ya. Jadi memang seperti itu. Ini bukan blind spot. Untuk cahaya ini merata dari kiri kanan atas ke bawah. Jadi nggak ada blind spot sama sekali. Yang bagian tengahnya ini yang sangat padat. Kemudian untuk efek blue lensnya juga rata ujung dari ujung ke ujung. Nah sekarang saya coba nyalakan headlampnya yang menggunakan AES F1 yang pernah saya review sebelumnya untuk headlampnya. Nah ini untuk AES F1 nya yang headlampnya ya. Nah seperti ini hasilnya. Kalau saya matikan fog lampnya. Oke, jadi ini adalah untuk headlampnya saja. Saya nyalakan untuk fog lamp. Matikan, nyalakan. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Hanya menggunakan fog lamp saja ini sangat terang sekali ya. High beam. Nah untuk high beamnya lagi ini luar biasa ya. Dan bentuk high beam dari fog lamp AES Q3 ini dia mirip sama dengan yang AES F1 ya. Seperti bentuk Batman gitu. Yang ini juga saya coba tutup nih dulu ya. Untuk headlampnya ini saya tutup menggunakan tubuh saya. Kemudian kalian lihat ini nih. Ini ya persis ya. Seperti ini ya. Nah. Tingginya bisa kalian lihat segitu dan ini cukup lebar ya. Nah, kalian bisa lihat ini luar biasa. Sekarang saya tes di jalan dulu sorot cahayanya. Oke, sekarang saya sedang mengambil gambar dari dalam kabin mobil ya. Ini yang menyala hanya fog lampnya saja ya. Fog lamp biled AES Q3 nya. Jadi ini kondisi cuaca sekarang gerimis, masih gerimis, belum hujan ya. Dan kalian bisa lihat itu saya menggunakan fog lamp ini saja sudah sangat cukup ya terangnya ya. Ini fog lampnya berada di bawah berada di bumper ya, jadi posisinya itu sangat rendah, makanya untuk menyorot cahaya di jalan itu kurang merata. Tapi ini sudah sangat cukup ya menurut saya. Ini lebih terang dari headlamp yang menggunakan lampu standarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Ini fog lampnya saja saya coba nyalain untuk headlampnya ya. Nah
Ini headlampnya saya nyalain, headlampnya biled AES F1 ya, sama-sama produk dari AES juga. Ini fog lampnya saja. Ini fog lamp dan headlamp sedang menyala. Kemudian coba saya matikan untuk fog lampnya. Nah, ini hanya untuk headlampnya saja menyala ya. Headlamp menyala, ini lampu jauhnya yang headlampnya saja, fog lamp nggak ikut lampu jauh karena sedang mati. Kalau menyala fog lampnya baru dia bisa ikut lampu jauhnya. Nah, ini lampu jauh, fog lamp dan headlamp. Saya matikan fog lamp. Oke, ada pengendara lain, saya matikan dulu lampu jauhnya ya. Ini headlampnya saja, kemudian saya nyalain fog lampnya. Nah, fog lampnya menyala, fog lamp dan headlamp nyala nih ya. Jadi kalau dipadukan fog lamp dan headlamp ini sangat luar biasa terangnya menurut saya yang berada langsung di dalam ini atau melihat secara langsung. Nah, di kaca film pada mobil ini sebesar 40% ya. Jadi cukup gelap menurut saya kalau 40% itu. Nah, kalau misalnya 60% ini masih cukup bagus ya penglihatannya. Penglihatan dari dalam kabin mobil menggunakan kaca film sebesar 60%. Nah, ini fog lampnya saja, headlampnya dalam keadaan mati, dan pada saat fog lamp menyala ya, itu blue lensnya atau efek birunya sangat terlihat jelas di sini ya. Dari dalam ini kalian bisa lihat, saya nyalain fog lampnya saja nih, tapi terangnya bisa segini. Nah, dari tadi saya menggunakan fog lamp biled AES Q3 ini di jalan ya. Ini sekarang sedang sepi karena sudah tengah malam juga saya ngambil gambarnya. Nah, ini kalau kondisi di jalan tadi saya nggak menemuin orang yang merasa terganggu sama lampu yang saya gunakan ini. Khususnya di fog lamp ya, karena posisi maksud saya itu karena sorot cahaya fog lampnya sudah saya setting, jadi semakin jauh dia itu semakin merendah, bukan semakin tinggi. Jadi sorot cahayanya itu nggak sampai ke mata pengendara lain ya, jadi masih aman dan tidak mengganggu pengendara lain cahaya dari fog lamp AES Q3 nya ini. Nah, ini fog lampnya saja, saya coba nyalain headlampnya ya. Nah, headlampnya dalam keadaan menyala, headlamp dan fog lamp ini menyala ya. Ini masih gerimis. Nah, ini headlamp dan fog lamp menyala. Oke, saya matikan fog lampnya. Nah, ini fog lamp dalam keadaan mati, hanya menggunakan headlampnya saja. Saya nyalain fog lampnya. Nah, ini fog lamp dan headlamp dalam keadaan menyala. Yang sangat saya suka pada fog lamp biled ini ya, dia cahayanya itu merata, nggak ada blind spot sedikit pun. Jadi dari bawah ke atas, ke ujung tepi kanan kiri itu merata cahayanya. Kalau kita biasanya yang menggunakan atau kalian yang menggunakan proyektor IPH car ataupun proyektor fog lamp yang menggunakan bohlam yang bisa digonta-ganti ya. Nah, kalau itu kan kalau misal menggunakan LED pasti ada blind spot di bagian tengahnya karena karena batangan LED itu besar, jadi ada blind spot. Ataupun HID, kalaupun menggunakan HID pasti ada blind spotnya sedikit, baik itu di bagian tepi ataupun tengah untuk di fog lamp ya, nggak di headlamp. Nah, kalau menggunakan fog lamp biled ini saya nggak nemuin blind spot, jadi cahayanya itu merata dari atas bawah kiri kanan, nggak ada blind spot sama sekali. Nah, ini fog lampnya saja ya menyala ya, headlampnya dalam keadaan mati. Nah, kalian bisa lihat terangnya luar biasa menurut saya dengan penggunaan fog lamp saja ya. Saya ini nggak pakai headlamp. Kalau headlampnya saya nyalain seperti ini, dan lampu jauhnya saya nyalain seperti ini. Nah, itu sorotnya sangat jauh sekali ya, sampai ke depan sana, dan saya yang berada dalam kabin mobil sangat melihat jelas jalanan. Nah, ini fog lamp dan headlamp ya. Untuk membedakannya menyala headlamp ataupun fog lamp, kalian bisa lihat kalau di headlamp ini cut off-nya itu RHD atau jenjang yang meninggi sebelah kiri. Nah, kalau yang fog lamp saja menyala, kalian bisa bedakan dia posisinya agak ke bawah seperti ini. Nah, fog headlamp saya matikan dan ini hanya fog lamp saja, bisa kalian bedakan ya. Oke, ini hanya fog lamp saja saya nyalain, tapi saya melihat jelas
jalanan dan nggak perlu pakai headlamp segala saya untuk menyorot jalan. Kalau dipadukan lagi dengan headlamp ini luar biasa ya, terangnya seperti ini. Dan ini saya sangat jelas sekali melihat jalanan. Jadi mengendarai mobil atau mengendarai kendaraan di malam hari dengan cahaya seperti ini luar biasa ya. Ini saya ngambil gambar dalam kabin mobil ya. Nah ini headlampnya saya matikan. Coba kita fokus dulu ke fog lamp ya. Nah itu pada saat fog lamp menyala itu sangat jelas sekali terlihat untuk blue lensnya. Nah ini sudah dalam keadaan hujan agak lebat ya, udah agak lebat. Ini aspal sudah basah. Kalian melihat ini aspal sudah basah ya. Sayang, walaupun aspal basah tapi cahayanya masih bisa menembus. Cahaya dari fog lamp biled ASQ3 ini masih bisa menembus. Padahal untuk konsumsi daya wattnya nggak besar, cuma 25 watt untuk satu pitch-nya. Jadi kalau ditotalkan dua jadi 50 watt untuk low beam ya. Untuk low beam, kalau high beam itu 35 watt untuk satu pitch-nya. Jadi kalau misalnya dikalikan 2 jadi 70 watt. Kalau dibanding dengan lampu standar di mobil ya, seperti halogen yang 55 watt, ini jauh iritnya ya. Nah ini sudah deras ya, hujannya sudah deras. Ini saya hanya menggunakan fog lamp-nya saja. Hujan sudah deras dan saya hanya menggunakan fog lamp saja di sini, dan cahayanya itu bisa tembus ke aspal yang sedang basah dan diguyur hujan. Oke. Ini fog lamp-nya saja, saya nyalain dulu headlamp-nya, dan ini headlamp-nya dalam keadaan menyala. Nah pada saat lampu jauh, ini ya, ini lampu jauh, ini lampu dekat. Lampu jauh, headlamp-nya saya matikan, kemudian saya lampu jauhkan. Ya luar biasa ya, kalau misalnya ini mantap. Ini headlamp, ini fog lamp-nya saja menyala ya. Ini masih bisa nembus. Ini saya matiin, nggak ada lampu sama sekali. Saya nyalain. Ini fog lamp saja. Padahal konsumsi daya wattnya itu 25 watt. Sedangkan ASF1, biled ASF1 yang saya pasang 40 watt untuk low beam-nya. Jadi setidaknya lebih sedikit atau enggak sedikit, setengah lebih sedikit lah dari bilednya. Nah ini headlamp dan fog lamp menyala seperti ini ya hasil cahayanya. Ini lampu jauhnya, headlamp dan fog lamp menyala. Ini fog lamp-nya saja. Ini fog lamp-nya saja saya gunain, masih mantap cahayanya. Saya nggak merasa kekurangan cahaya di jalan pada malam hari seperti ini ya. Nah itu ada pengendara dari lawan arah, dia nggak silau ya. Kalau dia silau pasti dia ngedim. Atau dari tadi saya nggak nemuin ngedim, kecuali kalau saya nanjak, kan posisi sorot cahayanya jadi tinggi ya. Mungkin ada yang ngedim karena posisi tinggi. Kalau posisi datar ataupun menurun ataupun ya nggak nanjak-nanjak sekali, masih oke dan nggak ada yang merasa terganggu. Jadi ini kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau misalnya headlamp menyala, itu ada duct of Faraday seperti ini. Nah ini headlamp saja headlamp dan fog lamp menyala, dan ini fog lampnya saja menyala. Oke, ini dalam keadaan hujan ya. Jadi untuk cuaca hujan sekalipun pada malam ini saya gunain fog lampnya saja tembus dengan baik.
ini saya matiin semuanya. Ini nggak ada pakai cahaya apa-apa sayanya, nggak ada pakai fog lamp, nggak ada pakai headlamp. Itu ada pengendara. Nah, kalau misalnya dia bingung, saya ada di sini karena ada DRL ya, jadi masih ada sinyal. Nah, ini kalian lihat. Nah, ini mati semuanya. Ini nyala. Ini fog lampnya saja. Ini baru headlamp dan fog lamp. Saya matikan fog lampnya. Nah, seperti ini hanya untuk headlampnya saja. Saya nyalain fog lampnya. Oke. Jadi luar biasa ya menurut saya. Kalau misalnya headlampnya itu biled dan fog lampnya itu juga biled, proyektor biled. Jadi nggak ada kendala lagi dalam berkendara di malam hari dengan cahaya seperti ini. Kondisi hujan maupun ya segala cuaca lah, nggak perlu lagi yang 3 warna, 2 warna, ya 1 warna putih saja sudah cukup. Apabila cahaya itu terang dan padat, berarti bisa menembus hujan. Kalau cahayanya terang dan padat, walaupun warnanya putih ya, jadi jangan salah paham. Oke, mungkin review saya kali ini begini saja ya, tentang review atau test drive fog lamp biled ASQ3. Dan saya kebetulan juga cuacanya pun saya nemuin hujan seperti ini. Jadi pas buat kalian yang masih penasaran apakah fog lamp ASQ3 ini, fog lamp bilednya ini bisa menembus hujan apa enggaknya, kalian coba perhatikan atau ini bukti dari videonya. Nah, ini hujannya sudah lebat ya, udah lebat, tapi itu ya cahayanya masih kelihatan, nggak ada ya masih nembus lah. Kalau saya matiin semua lampunya ya seperti ini nggak ada, saya nggak ada nyalain lampu sama sekali ya. Ini baru saya nyalain. Nah, kalau misalnya ditambah headlamp seperti ini, kalau lampu jauhnya seperti ini. Nah, oke, itu ada pengendara di depan. Apakah dia merasa silau? Nggak sama sekali ya. Nggak, saya nggak ada dia nggak ada ngasih kode ataupun merasa terganggu, masih oke. Nah, buat kalian yang ingin tahu di mana pembelian fog lamp biled ASQ3 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan ya untuk link pembeliannya. Tapi saya bukan penjualnya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini ya, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.